warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-baya wa bil khusus Allah Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidin khususan mustahidina wa jami'i munawwirin khususan munawwirina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawami bibarakati ulumini fitnimi wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai masalahul ilat yang nomor 5, yaitu munasyabah. Lalu setelah menjelaskan usul fikih, latihan mencoba apa fikih yang terbangun dari usul fikih atau yang dikenal dengan tahrijul syuru' ala usul. Sebelum memulai pembahasan jam'al jawami, alangkah barokahnya memulai dengan nazam jam'al jawami. Nazam jam'ul jawami. Lillahi hamdu la yusalu sarmata yu'ziru bistiyati man abada wa definisi usul fikih. Definisi usul fikih nazamannya adilatul fitri usul
إجمالية وطرق استفادتها ومستفيدها. Loncat mengenai pembahasan al-qiyas wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawa'u fi ilati fil hukmi wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawa'u fi ilati fil hukmi. Qiyas atau silogisme yaitu hamlu ma'lumin ala ilmin limusawati fi ilatin fil hukmi. Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang maklum dengan sesuatu yang maklum yang lain, sebab adanya persamaan dalam ilat. Semisal qiyasun nafid alal khamr bijami'il iskari. Ini contoh qiyas. Lalu satu ulama menambahkan indal hamil, sehingga dengan adanya penambahan indal hamil, definisi qiyas adalah hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusawati fi illati hukmi indal hamil, menyamakan sesuatu yang maklum pada sesuatu yang maklum yang lain, sebab adanya persamaan dalam ilat hukum indal hamil menurut Dewan Juri Mujtahid. Indal hamil ay al-mujtahid. Lalu Imam As-Subki mengatakan wa in khusyur bisahihi huzifa al-akhir wa in khusyur lamun dan khususakan bisahihi kalawan qiyas sahih huzifa mongko dan buang apa lafzul akhir, lafaz akhir ay indal hamil. Imam As-Subki mengatakan jika sampean menghendaki qiyas hanya qiyas sahih, maka lafaz indal hamil tidak usah dicantumkan. Ini menghilangkan lafaz indal hamil, sehingga definisi qiyas adalah wa hamlu ma'lumin ala ilmin
untuk memahami kias minimal menghafal urutan pembahasan dalam kias, minimal menghafal urutan. Sebab dalam kias itu satu pembahasan berkaitan dengan pembahasan lain. Semisal masalikul ilat sabda, bahwa masalikul ilat asabda. Lalu dalam jamul jawab asabda manzilatun bainal munasib wa tarki. Sabda itu antara munasib dan masalikul ilat at-tarki. Ini jelas memaksa untuk memahami terlebih dahulu apa itu munasabah, apa itu masalikul ilat at-tarki. Lalu masalikul ilat munasabah itu nomor berapa? Lalu masalikul ilat at-tarki nomor berapa? Sebab dalam masalah kias antara satu pembahasan saling berkaitan dengan pembahasan lain, sehingga menghafal urutan pembahasan ini sangat perlu sekali. Semisal pembahasan yang kemarin, Syahuntum memiliki beberapa ilat. Dalam pembahasan itu memaksa untuk mutolaah kembali mengenai posisi ilat, memaksa untuk mutolaah pada pembahasan yang telah lewat, yaitu masalah ilat. Ilat itu mu'arifun satu kelompok, kelompok kedua mu'asyirun bidati lil hukmi. Ini kelompok yang diwakili oleh Mu'tazilah. Lalu kelompok yang ketiga yang diwakili oleh Imam Al-Ghazali, al-ilat huwa mu'asyirun hiya mu'asyiratun lil hukmi bi'idnillah. Lalu yang keempat al-ba'is, hiya al-ba'is. Lalu yang dimaksud al-ba'is itu al-ba'isun li'imtisali amrillah, atau sama dengan al-hikmah. Sehingga sebelum pembahasan esok hari ini kita mulai, saya jelaskan terlebih dahulu runtutan pembahasan dalam qiyas. Dalam jawab pertama kali pembahasan qiyas adalah
al-fi'li. Al-qiyas hamlu maklum ala maklumin limusyawati fi'ilati hukmi wa innahu syahih hudifa al-akhir. Ini pembahasan pertama atau nazam pertama mengenai qiyas adalah wa hamlu ma'lumin ala ilmin syawa'u fi illati fi hukmi. Ini pembahasan pertama dalam qiyas. Lalu menjelaskan mengenai qiyas itu hal hiya hujjatun fi umuri dunyawiyah aula al-asya hujjatun. Lalu setelah menjelaskan qiyas itu hujjah dalam masalah duniawi seperti obat-obatan, obat satu disamakan dengan obat yang lain sebab memiliki ilat yang sama. Lalu membahas apakah ilat, apakah qiyas menjadi hujjatun fi amrin ad-diniyah. Apakah qiyas itu hujjah dalam masalah agama. Mengenai hal ini terjadi silang pendapat. Satu kelompok mengatakan laisa bihujjatin. Lalu satu kelompok seperti Hanafiyah mengatakan hujjah kecuali dalam masalah kafarah, wujud, rukhas, taqdir. Lalu satu kelompok mengatakan hujjah kecuali dalam masalah aqdiyah, masalah aqidah. Lalu setelah menjelaskan silang pendapat mengenai qiyas apakah menjadi hujjah atau tidak, lalu membahas arkanul qiyas. Arkanul qiyas ada 4 rukun. Yang pertama adalah al-aslu, asal. Lalu yang kedua hukum asal sesuai urutan yang ada dalam jam'ul jawamah. Lalu yang ketiga al-fa'u. Lalu yang keempat yaitu al-ilah. Lalu setiap dari arkanul qiyas memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama dalam al-aslu. Al-aslu hal hiya daliluhu au hukmuhu. Ini khilaf. Lalu
dalam masalah asal la yustaratu dalilun ala jawazi qiyas alaihi binau'i au syahsi wala yustaratu ittifaqun ala jawazi qiyas alaihi. Ini persyaratan dalam asal. Lalu yang kedua mengenai hukum asal. Dalam hukum asal memiliki banyak syarat. Pertama, ala yasbuta biqiyasin wala ijma'in. Subutuhu laisa biqiyasin wala ijma'in. Tidak boleh untuk asal subutu hukmil asli biqiyasin. Sebab ada dua kemungkinan seandainya memaksa untuk asal dengan kias, ada kalanya sesuai, ada kalanya tidak. Lalu setelah menjelaskan subutuhu laisa biqiyasin wala ijma'in, lalu menjelaskan syarat tidak boleh dalam masalah ibadah tidak boleh asal mengenai ibadah. Semisal dalam contoh Asya al-Aqdar itu, Allah memiliki sifat al-ilmu. Lalu boleh tidak Allah memiliki sifat al-idrak? Ini terjadi khilafiyah sebagaimana dalam Buyatul Usul itu terjadi khilafiyah. Wa qawluhu ghayra muta'abbadin bi. Lalu dalam Hasyiah al-Aqdar itu contohnya yaitu ama fiqiyasi subutul idrak lahu ta'ala ala subuti ilmi jami'in anakulan sifatu amalin. Allah memiliki sifat ilmu, lalu boleh tidak Allah memiliki sifat idrak dengan metode kiaskan, dengan alasan dijamiin karena keduanya termasuk sifatul amal. Seandainya Allah tidak memiliki sifat idrak, berarti Allah punya sifat nukson. Sehingga dalam masalah ini, dalam ilmu tauhid pembahasan akhir ini ada khilaf. Allah itu memiliki sifat idrak atau tidak. Satu kelompok yang diwakili Imam Ghazali, Imam Haramain, Al-Baqillani mengatakan Allah memiliki sifat idrak. Ini pembahasan akidah.
nanti dalam jawab ada pembahasan akidah sebelum pembahasan tasawuf. Lalu kelompok lain yang diwakili oleh Imam Al-Isfirayani mengatakan Allah tidak perlu memiliki sifat al-idrak. Beliau memiliki alasan karena dia sifat ilmu, ini sifat idrak sudah masuk dalam sifat ilmu, itu ilahiyah. Lalu kelompok yang memperbolehkan ini dengan metode qiyas, sehingga dalam pembahasan tom asal ini ada kaitan dengan pembahasan yang akhir, saling berkaitan. Lalu dalam tom asal tidak boleh wa alla ya'dula an sunanil qiyas, tidak boleh keluar dari undang-undang qiyas. Lalu dalam thariqatul usul, maksudnya thariqatul qiyas itu apa? Maksudnya qaulu sunanul qiyas, maksudnya itu dalam qiyas itu maknanya itu mudah dipahami, atau dalam tom asal makna qiyasnya bisa dipahami. Lalu mengecualikan yang maknanya tidak bisa dipahami. Contohnya dalam Jabul Jawab seperti Rasulullah menyamakan sahabat Hudzaifah dengan dua saksi. Mestinya dalam persaksian ini dua orang. Lalu Rasulullah menjadikan sahabat Hudzaifah menjadi saksi, lalu disamakan dengan dua saksi. Lalu dalam penjelasannya, wa isyatu syahadati rawaha Ibnu Husaimah wa hasiluhu anan nabi ibta'a farsan min a'rabi wa jahadahu al-bai'ah wa qala haluma syahidan yashhadu alayya wa syahida alayhi Husaimah ay wahdahu faqala lahu an-nabi ma hamaluka ala hadha wa lam takun hadiran faqala sadaqtuka bima kitabi wa alimtu annaka la taqulu illa haqqan. Faqala sallallahu alaihi wasallam man syahida lahu Husaimah aw syahida alaihi fahasbu wa rawaha Abu Dawud aidan wa qala faja'ala an-nabi syahadatahu bi syahadati rajulaini faja'ala an-nabi syahadatahu birajulaini. Dalam masalah Husaifah ini Rasulullah
menjadikan sahabat Husaimah satu orang disamakan dengan dua saksi. Mestinya dalam persaksian itu Rajulaini, tapi Rasulullah menyamakan sahabat Husaimah satu rajul dengan Rajulaini. Qiyas semacam ini maknanya sulit, sehingga tidak boleh mengkiaskan semisal Abu Bakar dalam persaksian hanya sahabat Abu Bakar karena disamakan dengan sahabat Husaimah. Ini termasuk sudah keluar dari makna qiyas. Wa hasilu qiyasi wa qiyatu syahadati, ini ceritanya Rasulullah annahu ibta'a farsan min a'rabi fajahatan. Rasulullah membeli farsan, membeli kuda dari A'rabi. Setelah dibeli, A'rabi menolak atau tidak mengakui kalau farsan tadi, kuda tadi sudah dibeli oleh Rasulullah. Lalu A'rabi mengatakan kepada Rasulullah, halumma syahidan yashhadu alayya. Wahai Rasulullah, seandainya engkau mengatakan pernah membeli kuda saya, halumma, datangkan saksi, datangkan saksi untuk memperkuat ucapan Rasulullah. Fasyahidna alaihi Husaimah. Lalu di saat Rasulullah oleh A'rabi disuruh mendatangkan saksi, tiba-tiba sahabat Husaimah datang. Lalu ia mengatakan, saya saksinya. Lalu faqala lahu anaki ma hamalaka ala hadza walam takun hadiran. Wahai sahabat Husaimah, apa yang menyebabkan engkau mau jadi saksi? Padahal dalam permasalahan ini sampean tidak mengetahui kejadiannya. Lalu sahabat Husaimah mengatakan, faqala sadaqtuka bima kitabi wa alimtu annaka la taqulu illa haqqan. Sahabat Husaimah mengatakan, saya bersaksi untuk Nabi sebab saya tidak pernah mengetahui bahwa Rasulullah berbicara kecuali bicaranya benar.
Rasulullah belum pernah berbohong. Ini kesaksian muslimah. Illa haqqan. Lalu Rasulullah mengatakan, man syahida lahu muslimah aw syahida alaihi fahasbi. Siapa yang syahada muslimah menjadi saksi, manfaat untuk yang disaksikan, maka sudah dianggap cukup. Atau syahada muslimah menjadi saksi pada seseorang yang dianggap merugikan alaihi madarat dengan kasiman atau tidak memberikan manfaat, maka persaksian muslimah dianggap cukup. Lalu dalam hal ini rawi Abu Dawud mengatakan waqala faja'alan nabi syahadatahu bi syahadati rajulaini. Ini termasuk keluar dari sunanul qiyas. Dalam qiyas ada makna yang mampu dipahami, sedangkan dalam masalah muslimah ini tidak ada makna yang dipahami. Lalu wa ala yakuna daliluhu syamilan li hukmil fardhi. Syarat dalam untung asal ini, untung asal tidak boleh syamilan li hukmil fardhi, tidak boleh untung asal itu sebuah dalil yang mencakup fardun. Lalu contohnya adalah semisal at-ta'amu bit-ta'am mislan muslim kama lau ustadila ala ribawiyatil buri bihobari muslim at-ta'am bit-ta'am di muslim mislan di muslim. Semisal mustaqil mengatakan bahwa al-bur atau gandum ini termasuk ribawi atau barang ribawi, sehingga menjualnya harus sama atau am mislan di mislan. Lalu setelah al-bur gandum termasuk ribawi, lalu dalilnya atau al-am mislan di mislan. Dalil ini ternyata mencakup masalah jagung, maka tidak boleh mengkiaskan jagung kepada gandum. Summa isa alai al-bura bijami'i nu'mi fa inna ta'ama yasmalu al-bura hal-buri syawa'un. Ini salah satu syarat dalam untung asal. Untung asal ala yakuna daliluhu syamilan li hukmi al-fardhi. Lalu wa qawlu muttafaqan alaih,
asal ada kesepakatan antara khosmain atau kelompok yang sedang diskusi. Lalu dalam masalah ini muncul ada istilah murakkabul asli wa murakkabul wasli. Ini nanti ada dalam bab mawadih. Murakkabul asli itu untuk asal telah disepakati. Lalu mengenai ilat antara mustaqil dan muqtarid terjadi hilang. Contoh semisal untuk asal manusia ini tidak wajib syakat. Lalu Huliyus syafiyah perhiasan anak kecil perempuan bisa makan dengan manusia. Untuk asal ittifaqan. Lalu ilatnya antara Syafi'iyah dan Hanafi semisal ini berbeda. Syafi'iyah mengatakan ilatnya adalah huliyul mubah. Lalu satu kelompok yaitu Hanafiyah mengatakan ilatnya adalah manusia. Semacam ini qiyas ghairu maqbul. Jadi qiyas itu ada dua macam, qiyas maqbulatun wa qiyas ghairu maqbulah. Contoh qiyas yang tidak diterima yaitu murakkabul asli. Ini ghairu maqbulatin, qiyas yang tidak diterima. Lalu contoh yang kedua qiyas yang tidak diterima yaitu antara Syafi'i dan Hanafi sepakat mengenai hukum asal, sedangkan ilat yang ditampilkan oleh mustaqil atau Imam Syafi'i semisal ini ditolak oleh Hanafiyah. Ini dalam istilah usul fiqh namanya adalah murakkabul wasfi. Lalu setelah menjelaskan untung atau syarat untung asal, menjelaskan mengenai masalah syarat dalam fa'un. Fa'un syaratnya tamamul ilat, ilat yang ada dalam asal dan fa'un ini wujud dan taman min nau'i wa jinsi. Lalu seandainya ilat yang ada dalam fa'un itu syaitan, bagaimana? Mengenai ini ulama memperbolehkan. Contoh semisal wala taqul lamma ufri. Dalam ayat itu asal yaitu masalah mengucapkan sesuatu yang jelek pada orang tua tidak boleh. Lalu fa'un memukul. Ini ilatnya syahidun
ala ilatul asli, ini boleh. Yang penting wujudi tamamil ilah fil far'i wal asli. Seandainya ilatnya lebih tambah dalam far'un, ini tidak masalah. Lalu setelah menjelaskan far'un, menjelaskan ilat. Mengenai syarat ilat, kemarin sudah saya jelaskan. Wa ala ta'uda ilal asli bil-ibtal, salah satunya tidak boleh kembali pada hukum asal dengan misi al-ibtal. Wa in ta'uda ilal asli lalil ibtal walakin at-tasis fi qawlan. Lalu setelah itu membahas hal yajuzu al-ilah al-qasyah aula. Lalu setelah selesai menjelaskan rukun qiyas, yang mengakhiri pembahasan rukun yang keempat yaitu ilah, menjelaskan mengenai masalikul ilah. Masalikul ilah dalam Jamul Jawami itu ada 10 macam. Yang pertama adalah ijma', yang kedua nas. Ini juga hilaf. Ada yang mengatakan yang pertama nas, yang kedua ijma'. Lalu yang ketiga ijma', syabul wa tafsir nomor 4. Lalu munasyabah. Lalu yang keenam syabah, yang ketujuh daurun, yang kedelapan tanfirul barat ilul fal. Tanfirul barat nomor 9, lalu nomor 10 ilul fal. Lalu yang setelah selesai membahas masalikul ilah, membahas tawadeh. Tawadeh ini jumlahnya ada 16 dalam Jamul Jawami. Yang pertama adalah naqdu. Yang kedua asru. Lalu yang ketiga adamul aksi. Lalu yang keempat ada mutaksir. Yang kelima al-qalbu. Yang kelima, yang keenam qaul bil-mujab. Yang ketujuh qadhun fi munasyabah. Yang ke-8 qadhun fi sholahiyatil ifda'il hukmi ila masyhud. Lalu qadhun fi judur. Lalu qadhun fi intibah. Lalu yang ke-14 mutolabah tasyril ilah. Lalu yang ke-15 tawadeh, yaitu ikhtilaful dzurri. Lalu yang ke-16 adalah tafsir. Ini urutan mengenai pembahasan al-qiyas. Dan ini antara satu komponen dengan komponen yang lain, pembahasan satu dengan yang lain, ini sangat berkaitan. Sehingga alangkah baiknya untuk memahami qiyas, menghafal urutan
pembahasan kias. Semisal dalam pembahasan kali ini adalah membahas kias syabah, kias munasib. Kias munasib ini adalah kias yang keberapa? Masalahul ilat yang nomor berapa? Masalahul ilat yang nomor 5. Yang kelima adalah munasib. Lalu dalam jawaban masalahul ilat al-munasib ini adalah angka ilat yang memiliki munasabah. Sehingga dalam pembahasan munasabah ini muncul bahasa munasib al-mu'asyir, munasib al-mulaim, munasib al-mulha, munasib al-mursal atau maslahah mursalah. Lalu contoh fikih dalam munasib al-mu'asyir apa? Contohnya fikih yaitu mengenai masalah misalul irtiba minas ta'lilu naqdil wudhu'i dimasjid zakat, menyentuh alat kelamin laki-laki atau menyentuh alat kelamin ini batal. Ini usul fikihnya mana? Usul fikihnya semisal dalam kitab Mahali yang membatalkan wudhu, salah satunya menyentuh alat kelamin. Lalu setelah membaca Mahali muncul pertanyaan, ma dalilun, ma usulul fikih, mana usul fikihnya? Maka jawabannya masalahul fikih al-munasib. Lalu muncul pertanyaan yang kedua, munasib yang mana? Karena dalam munasabah itu ada 4, mu'asyirun wa mulaimun wa mulha wa mursyalun. Maka jawaban yang benar adalah munasib mu'asyirun. Ma ibaratun, mana ibaratnya? Lalu ibaratnya ini tubiya binasin au ijma'in ainal waswi fi ainal hukmi fal mu'asyir. Misalul i'tibar binas ta'lilu naqdil wudhu'i bimasjid zakat. Contoh dalam usul fikihnya atau pembahasan usul fikihnya yaitu munasib yang pertama yaitu al-munasib al-mu'asyirun, atau dengan bahasa lain antara hukum dan ilat ada iktibar atau stempel atau ada rekomendasi dari nas. Man masya zakarahu falyatawadda. Antara ilat dan tom ini dijelaskan oleh
nas itu wajib wudu masuk zakar ini ilatnya. Berarti dalam mahali kitab mahali yang mengatakan menyentuh alat kelamin dapat membatalkan wudu, ini usul fikihnya adalah masyalikul ilat yang kelima, yaitu mu'asyir al-munasyir mu'asyir. Dengan latihan semacam ini dari usul fikih menuju fikih atau istilah lain latihan tahridul furu' ala usul, ini mempercepat memahami apa faedahnya usul fikih, lalu apa pemahaman usul fikih menuju ke dalam kitab fikih. Mudah-mudahan yakin ini membawa barokah sebab mencari ilmu barokah sangat penting. Mudah-mudahan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahu